sehat ya Bu. Apalagi kita baru-baru menghadapi pembelajaran yang lebih aktif lagi ya Bu. Begini Bu Dian, hari saya akan mempunyai rencana untuk mengadakan praobservasi di kelasnya Bu Dian Puspita. Jadi pada hari ini saya ingin mengajak sedikit ngobrol-ngobrol dengan Bu Dian mengenai ya beberapa hal tentang untuk observasi ini yang akan saya lakukan di kelas ini. Jadi kita akan membuat kesepakatan dulu. Tapi ngomong-ngomong ini kelas berapa yang mau saya masukin Bu? Di kelas berapanya Bu? Kelas 4A Bu. Kelas 4A. Kemudian nanti materi apa yang akan kita observasi Bu? Pas di pembelajaran apa? Saya mau mengajar matematika saja Bu Nelly. Jadi untuk materinya nanti menggunakan bangun datar. Oke. Di dalam pembelajaran nanti kira-kira kita bisa atau saya minta izin untuk observasi di kelasnya Bu Dian itu kapan kira-kira? Besok bisa Bu Nelly, tanggal besok 24 ya? Besok. Oh, hari ini tanggal 23 berarti besok ya? Iya. Pas hari Kamis ya Bu? Iya Bu. Oke. Jadi besok saya akan masuk di kelas Bu Dian Puspita, kelas 4A, materi matematika, waktunya tanggal 24 November ya Bu? Iya. Oke. Pembelajaran matematikanya sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat. Iya, sesuai. Itu ada beberapa hal yang mau saya tanyakan adalah tujuan pembelajarannya Bu. Iya. Jadi judulnya dulu nih, materinya apa kita yang akan Ibu berikan besok di pembelajarannya? Untuk materinya kita nanti akan menggunakan bangun datar Bu, tapi untuk materi pertama lebih difokuskan kepada keliling persegi dan persegi panjang. Oh, jadi besok materi kita adalah tentang bangun datar ya Iya. Bu? Kemudian tujuan pembelajarannya Bu? Nah, tujuan pembelajarannya nanti saya akan menjelaskan materi Bu. Setelah menjelaskan materi, nanti diharapkan peserta didik itu mampu menjelaskan keliling bangun datar, persegi dan persegi panjang secara tepat. Kemudian tujuan pembelajarannya Bu? Nah, tujuan pembelajarannya nanti saya akan menjelaskan materi Bu. Setelah menjelaskan materi, nanti diharapkan peserta didik itu mampu menjelaskan keliling bangun datar, persegi dan persegi panjang secara tepat. Kemudian setelah melaksanakan pembelajarannya nantinya, peserta didik juga mampu menghitung keliling bangun datar, persegi dan persegi panjang. Oh, itu tujuan pembelajarannya ya Bu. Kemudian di dalam RPP yang Ibu akan gunakan, itu model pembelajaran apa yang Ibu pakai Bu? Saya nantinya akan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning yang mengaitkan peserta didik secara langsung dengan menggunakan media realia atau media nyata yang saya gunakan dalam pembelajaran. Itu model pembelajaran yang dipakai ya Bu. Kemudian mengenai metode nih Bu, metode dan strategi yang akan Ibu pakai di pembelajaran besok apa? Metode atau strateginya nanti saya yang pertama menggunakan metode ceramah Bu, yaitu menjelaskan materi-materinya, kemudian tanya jawab dan penugasan. Oh, jadi ada penugasannya Iya. Bu. Jadi dalam penugasan itu pemberian tugasnya bagaimana Bu? Secara individu atau secara kelompok? Ya, tugasnya saya berikan secara individu. Secara individu. Di dalam RPP yang Ibu buat, penilaian apa saja yang Ibu pakai Bu? Untuk penilaiannya saya menggunakan tertulis saja Bu. Penilaian tertulis. Baik, itu sudah tersusun rapi di RPP yang Ibu ya. Ya, berarti kita sepakat besok saya izin masuk di kelas Ibu Dian Puspita, kelas 4A di pembelajaran matematika ya Bu. Iya, Bu. Itu saja mungkin Ibu untuk kegiatan praobservasi kita ini. Nanti besok saya akan lanjut lagi di dalam kelas Ibu Dian Puspita. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Bu. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mau mengabsen anak-anak. Yang Ibu absen, silakan angkat tangannya. Abelia. Oke anak-anak, kita mau belajar mengenai keliling bangun datar. Bangun yang pertama yang akan kita pelajari adalah persegi panjang. Di sini Ibu ada sebuah contoh. Ini dari anak-anak, ini tugas SPDP-nya. Kalau bangun yang seperti ini, bangun apa sih namanya? Persegi panjang. Kalau yang kotak seperti ini, persegi. Kalau persegi panjang, dia sisinya sama nggak sih nak? Tidak. Kalau persegi panjang sisinya apa namanya? Panjang dan lebar, atau bisa kita tuliskan. Kita ibaratkan ini persegi panjang. Oke, ini Ibu ada soal. Nanti silakan anak-anak kerjakan langsung di sini. Soalnya mengenai keliling bangun datar persegi panjang. Silakan ditulis nama dan kelas. Ibu rasa cukup pembelajaran hari ini. Silakan nanti anak-anak lanjutkan pembelajaran yang selanjutnya dengan pembelajaran bahasa Lampung. Jadi untuk pembelajaran hari ini buku matematikanya silakan ditutup. Oke, silakan dimasukkan lagi. Kalau begitu, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Dian. Siang Bu Neli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Bu Neli? Masih melanjut dengan hasil observasi kita
kelas tadi ya Bu. Iya. Ini nganggu waktu sebentar. Dari observasi tadi, pengamatan saya tadi kan Ibu kan mau ke tujuan pembelajarannya itu kan secara individual. Strateginya juga strategi kepada anak-anak masing-masing gitu ya tadi. Tapi kalau bisa kalau boleh nih Bu, dari amatan saya tadi untuk peningkatan hasil belajar tadi, itu ada sedikit masukan nih. Apa tuh Bu Dewi? Iya, masukannya Sebentar Bu, saya sembari menulis ya Bu. ya. Jadi bisa jadi masukan untuk saya ke depannya biar lebih baik lagi. Jadi di pembelajaran matematika itu kan pembelajaran yang susah ya Bu untuk anak-anak. Tadi itu saya amati juga anak-anak ada yang berkesan aktif, ada juga yang sudah merasa lelah. Iya. Tadi Ibu bagus sih, udah ada ice breakingnya. Saya lihat di ice breaking itu, kemudian untuk membangkitkan konsentrasi anak tadi ada. Cuma alangkah baiknya kalau pembelajaran itu di tengah-tengahnya kita masukkan sistem stop Bu. Stop itu dalam artian sewaktu anak itu kelihatan sudah lelah berpikir, kita ajak tarik nafas, hembuskan gitu. Kita untuk mengalihkan fokus anak-anak tadi ya. Kemudian ke besok-besok kalau masukan saya nih Bu, pembelajaran matematika itu kan kemampuan anak beda-beda nih. Tampaknya di pembelajaran diferensiasi Ibu tadi belum terlihat tampak Bu. Iya. Masih sama rata lah anak-anak itu, kita tidak bisa lihat anak yang lebih ataupun anak yang kurang. Besok dicoba Bu pemetaan murid, artinya guru sudah bisa memilah mana murid yang berkemampuan tinggi, berkemampuan rendah, dan di situ kita tidak bisa menghitung kemampuan anak itu secara sama Bu. Mereka kan punya minat dan kekurangan beda-beda ya Bu, kelebihan pun beda-beda. Jadi nanti di situ masukan saya sih lebih ditekankan di diferensiasinya Bu. Ya baik itu di diferensiasi konten. Kalau sebenarnya tadi kontennya sudah bagus sih Bu. Konten itu kan materi ajar. Cuma kurang di produk. Produk itu dalam artian Ibu tidak memilah atau tidak memisahkan mana murid yang berkemampuan sedang, berkemampuan rendah atau tinggi, semua sama. Di situ. Jadi mungkin itu saja. Secara umumnya sudah bagus sih, anak-anak udah antusias. Kemudian ya kita cari-cari strategi yang lebih menarik aja, biar bagaimana matematika itu yang tadinya anak-anak itu sulit ya tidak sulit untuk menerimanya. Mungkin itu saja Bu, hasil pengamatan observasi untuk sementara ini. Besok-besok kita ketemu lagi di pembelajaran yang lain ya Bu. Baik, terima kasih Bu Dian. Ya, sama-sama Ya, Bu. salam.